Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40 yang mengatakan, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman-Nya dan mampu melakukannya, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan manusia menurut teori tentang hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan Abraham Maslow adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial termasuk dalam kebutuhan manusia, walaupun dia bukan kebutuhan yang utama. Salah satu kebutuhan sosial manusia adalah dihargai dan dihormati. Setiap manusia tentu ingin dihargai dan dihormati. Hal itu adalah sangat wajar dan sangat manusiawi. Kita tidak berdosa karena kita ingin dihargai, kita ingin dihormati. Namun hal itu menjadi tidak wajar ketika manusia menjadi gila hormat. Orang yang gila hormat adalah orang yang akan tersinggung dan marah ketika sesamanya tidak menghormati dirinya. Hal itulah yang tampak dalam kehidupan para ahli Taurat. Ahli Taurat sering disebut ahli kitab-kitab Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari, mendalami berbagai tulisan dalam Taurat Tuhan, dan bahkan mereka menetapkan berbagai macam aturan-aturan tambahan sebagai hukum yang sama kekuatannya dengan Taurat Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh banyak orang. Namun persoalannya adalah mereka, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang gila hormat. Yesus menilai mereka sebagai orang-orang yang gila hormat. Semua orang harus menghormati mereka karena mereka menganggap diri sebagai orang-orang yang menjaga kewibawaan hukum Taurat. Mereka harus dihormati karena mereka menjadi penjaga dari kebenaran agama. Mereka selalu ingin mendapatkan tempat terhormat dalam kehidupan masyarakat.
baik dalam rumah ibadat dan juga dalam perjamuan-perjamuan makan. Mereka ingin mendapatkan tempat yang terhormat. Dan Yesus tidak suka dengan sikap gila hormat seperti itu. Yesus mengingatkan murid-muridnya agar jangan berlaku dan bersikap seperti ahli-ahli Taurat yang gila hormat. Yesus mengajarkan murid-muridnya memiliki kerendahan hati, bersedia untuk melayani orang lain, menunjukkan cinta kasih Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apakah kita memiliki sikap gila hormat seperti para ahli Taurat? Apakah kita adalah termasuk orang-orang yang selalu ingin dihormati? Apakah kita termasuk orang-orang yang tersinggung dan marah ketika orang lain tidak menghormati kita, ketika orang lain merendahkan kita? Buanglah semua sikap dan karakter gila hormat yang ada pada diri kita jika kita memiliki sikap dan karakter seperti itu. Milikilah sikap dan karakter seperti Yesus. Sikap dan karakter rendah hati, penuh kasih, lemah lembut, bersedia melayani, bukan dilayani. Dan biarlah kiranya kita menghayati bahwa kita harus senantiasa mewujud nyatakan akan seluruh kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Kita boleh menunjukkan akan sikap dan karakter Yesus yang mau melayani sesama manusia dalam kerendahan hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan untuk kami tidak memiliki sikap gila hormat seperti ahli-ahli Taurat. Biarlah kiranya dimanapun kami berada, kami senantiasa menunjukkan sikap dan karakter Kristus yang rendah hati, penuh kasih, penuh kelemah lembutan, bersedia melayani, tidak menjadi marah dan tersinggung ketika orang lain merendahkan diri kita atau tidak menghormati kami. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ini. Kami mampu melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang gila hormat, melainkan kami mau mengasihi orang lain. Kami tetap mau rendah hati. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap menguatkan, menuntun, memimpin langkah-langkah hidup kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dan Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.